Om Swastiastu. Selamat pagi dokter, kakak-kakak, dan juga teman-teman dokter muda sekalian. Perkenalkan, saya Putu Mahadevi Pratyendari Putri, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut, RSUP Sanglah, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Mohon izin, hari ini saya akan mempresentasikan suatu topik mengenai perioperatif medicine. Di mana pada presentasi kali ini, saya akan berfokus pada 3 tahapan perioperatif medicine itu sendiri, yakni preoperatif, intraoperatif, dan juga postoperatif. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai perioperatif medicine dan apa saja bagian-bagiannya, saya ingin bertanya, apakah sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu perioperatif medicine? Atau mungkinkah kalian berpikir mengenai bagaimana persiapan daripada operasi dan apa saja yang dibutuhkan sebelum, saat, ataupun setelah operasi itu berlangsung, bagaimana alurnya, dan bagaimana persiapan hingga akhirnya operasi itu terjadi, dan bagaimana cara membuat pasien itu nyaman dan juga senang terhadap pelayanan yang kita berikan. Oleh karena nantinya kita akan lulus sebagai dokter umum dan akan menjalani fase sebagai dokter internship atau dokter magang. Hal ini, perioperatif medicine akan sangat berguna bagi kita. Selain nantinya harus tahu bagaimana kondisi daripada pasien, kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi pasien yang harus dirujuk dan bagaimana kondisi pasien yang harus dilakukan operasi. Kemudian kita akan mengkomunikasikan kepada pasien dan juga keluarga pasien mengenai operasi itu sendiri, bagaimana persiapannya, dan bagaimana perawatan pasien setelah daripada operasi. Oleh karenanya, saya akan memberikan gambaran sekilas mengenai apa itu dan bagaimana itu perioperatif medicine. Perioperative nurse. A perioperative nurse is a critical component of the surgical team. You really are the surgeon's right hand. You're able to think ahead and stay one step ahead by passing them instrumentations or what they may need. My job as a periop nurse is to really be a patient advocate. When they come into the OR, they're in a vulnerable state, and it's really up to you to be the voice of the patient while they're under anesthesia. Periop nursing is different than anything I had been exposed to in the past. Instead of having 8 patients on a floor, you really have that one patient that you're with the entire process from beginning to end that you care for, and it's more focused on them. We're still waiting on C retractors. I'm currently a clinical coordinator. As a clinical coordinator, I have to really look at the big picture and think about all 16 ORs and how they're running and make sure we have everything we need. That one's still a work in progress. If we're short a staff member, I might scrub in or circulate myself. I might troubleshoot some problems. I also work hand in hand with central supplies, getting any instrumentation they might need. I can help the surgeon in planning care, planning the cases, making sure they have everything they need. I help the staff in answering any questions, helping them out in the room, really helping them when they're in a bind or in a crunch. Jen, like I said before, I can also talk to the patients in the holding room, make sure that they feel comfortable with their surgery, answer any questions, make sure they have all their consents filled out, and really just help everyone and put them at ease to make their day easier. We usually have all our patients go in the rooms by 7:30. We just have everything set up so when the patient comes in, it's a nice and smooth and calm transition. You always say a breath on what's happening in current. You're always learning something new. Today we started with our in-service. It's about an hour long where we discuss any updates, any changes. It's more of an educational program. We can have vendors come in. The staff can ask any questions. I love that it's always changing. Every day it's something different. Even though our surgeries stay the same, our patient needs are different, our vendors are different. You're constantly learning something new. You never know what's going to happen. The most rewarding part is just helping the patients, the care we give them, the treatment, the medication. It all comes down to patient-specific care. Everything we do here is all about the patient. Baik, itu tadi mengenai gambaran umum mengenai perioperatif medicine. Perioperative nurse. Selanjutnya saya akan bahas secara ringkas mengenai definisi daripada perioperatif medicine itu sendiri. Per definisi, perioperatif medicine itu merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada prosedur penanganan pasien yang melibatkan multidisiplin, baik itu dari dokter,
perawat, dan lain sebagainya. Dari persiapan sampai pasien pulih sepenuhnya di luar daripada tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Adapun tujuannya adalah untuk mencapai kondisi pasien seideal mungkin baik sebelum, saat, dan juga setelah melakukan prosedur operasi. Adapun tahapan daripada perioperatif medicine dapat kita bagi menjadi 3 garis besar, yakni preoperatif, intraoperatif, dan juga postoperatif. Di mana preoperatif itu merupakan suatu tahapan yang dilakukan di mana kita melakukan asesmen ulang dari kondisi pasien yang bertujuan untuk mencegah adanya kondisi-kondisi yang memungkinkan menjadi penyulit daripada operasi nantinya. Sedangkan intraoperatif itu dilakukan saat operasi berlangsung, di mana secara garis besar tujuannya adalah monitoring untuk memastikan lancarnya prosedur operasi. Dan postoperatif itu merupakan saat setelah operasi itu dilakukan, yang secara garis besar tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kondisi pasien itu baik dan dapat segera pulih kembali setelah prosedur operasi dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan bahas satu persatu dimulai dari preoperatif. Tindakan preoperatif ini merupakan tindakan yang kita lakukan sebelum operasi dilakukan. Tujuannya apa? Jadi tujuan daripada tindakan preoperatif ini diantaranya adalah yang pertama, dapat membangun hubungan yang baik antara dokter dan pasien. Ini penting, selain kita membuat pasien itu nyaman, kita juga membangun kepercayaan antara dokter, pasien, dan juga komunikasi yang baik kepada pasien dan juga keluarga itu merupakan hal yang paling penting dan juga fundamental bagi seorang dokter. Apalagi ini menyangkut mengenai prosedur atau daripada proses operasi. Tentunya pasien dan juga keluarga itu memiliki kadar kecemasan atau kekhawatiran tertentu, atau misalnya nanti penting dalam anamnesis sehingga pasien dan juga keluarga dapat mengkomunikasikan dengan baik mengenai kondisi-kondisinya, seperti keluarga dan juga pasien itu memiliki keinginan tertentu atau dapat memberitahu kondisi-kondisi pasien secara lebih detail. Yang kedua adalah evaluasi kondisi fisik pasien secara menyeluruh sebelum tindakan operasi, di mana hal ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi pasien secara garis besar, apakah benar-benar siap dan ideal dalam melakukan prosedur operasi. Yang ketiga adalah identifikasi faktor atau kondisi yang mungkin menyulitkan saat atau setelah operasi, di mana hal ini penting untuk mengetahui bahwa kondisi pasien itu benar-benar siap dan ideal dalam melakukan prosedur operasi. Yang keempat adalah menyiapkan kondisi fisik pasien sehingga optimal untuk menjalani operasi. Nah, hal ini penting apabila ditemukan adanya faktor-faktor risiko yang memperberat, maka kita dapat melakukan adanya koreksi-koreksi tertentu. Yang kelima adalah mengedukasi pasien mengenai prosedur operasi, anestesi, dan perawatan pasca operasi untuk mengurangi kecemasan daripada pasien. Yang keenam itu adalah meminta persetujuan tindakan operasi dan anestesi. Dan yang terakhir adalah menentukan rencana perawatan pasien pasca operasi. Nah, apabila ketujuh hal ini dilakukan, saya rasa tidak akan ada pasien dan keluarga pasien yang tidak puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Baik, berikut merupakan tahapan atau alur tindakan preoperatif yang saya buat, dimulai dari memperoleh raport, kemudian anamnesis, di mana anamnesis ini penting, dengan menggunakan Fundamental 4, Secret 7, dan juga EMPL, kemudian lakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya dilanjutkan oleh pemeriksaan penunjang, kemudian asesmen risiko, kemudian informed consent, dan juga yang terakhir adalah persiapan daripada pasien. Baik, berikut saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu adalah memperoleh raport, di mana seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana raport ini merupakan tanda hubungan baik antara dokter dengan pasien yang mana penting untuk dibangun sebelum operasi dilakukan. Raport ini dilakukan dengan menjelaskan dan juga berdiskusi kepada pasien dan juga keluarga pasien tentang prosedur operasi dan anestesi yang akan dilakukan. Selanjutnya, hal ini penting untuk dilakukan oleh karena pasien dan keluarga pasien dapat mengalami kecemasan terhadap operasi dan juga prosedur operasi. Setelah mendapatkan raport yang baik, maka kita akan melakukan anamnesis. Di mana anamnesis pertama yang harus kita lakukan adalah identitas pasien, baik itu ke pasien itu sendiri atau secara heteroanamnesis kepada keluarga pasien. Kemudian, kita dapat sesuaikan kepada catatan rekam medis. Hal ini penting untuk dilakukan untuk memastikan kembali bahwa pasien yang akan diperiksa ini merupakan pasien yang akan menjalani operasi, agar tidak terjadi adanya miss pasien di kemudian hari. Kemudian dapat kita lanjutkan ke anamnesis berdasarkan Fundamental 4 dan juga Secret 7.
seperti indikasi seperti lokasi keluhan pasien di mana, kemudian kronologi bagaimana awal daripada keluhan tersebut terjadi, kemudian kuantitas, apakah hilang timbul atau menetap, kemudian kualitas dari keluhan pasien, sakit yang dirasa itu seperti apa, kemudian apakah ada faktor yang memperberat, kemudian faktor yang memperingan, dan keluhan penyerta lain yang dirasakan oleh pasien. Itu tadi adalah riwayat daripada penyakit sekarang. Tidak lupa juga kita tanyakan fundamental 4 yang lain seperti riwayat penyakit dahulu, kemudian riwayat penyakit keluarga seperti adakah pada pasien ataupun pada keluarga itu mengalami diabetes mellitus, hipertensi, jantung, keganasan, ataupun autoimun, dan riwayat pengobatan pasien sebelumnya. Sudah pernahkah berobat sebelumnya, atau apakah sudah pernah meminum obat sebelumnya, kemudian tanyakan dosisnya, jenis obatnya apa, berapa kali diminum, kemudian apakah ada perbaikan, kemudian tanyakan juga apakah ada meminum obat jangka panjang, kemudian tanyakan juga riwayat operasi sebelumnya, dan penggunaan anestesi seperti jenis anestesi yang dilakukan, kemudian apakah general anestesi atau regional anestesi, ataupun lokal anestesi. Kemudian apakah ada komplikasi daripada anestesi tersebut atau operasi sebelumnya. Pada perempuan dapat juga ditanyakan mengenai riwayat menstruasi atau persalinan. Dan tidak lupa mengenai riwayat pribadi atau sosial pasien seperti pekerjaan pasien, kebiasaan hari-hari pasien, kemudian pasien apakah merokok, apakah minum alkohol, menggunakan obat-obat narkotik. Ini penting kita tanyakan untuk nantinya memperkirakan apa saja masalah yang ada, dan lebih lanjut lagi akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, pada kondisi emergensi, dapat dilakukan anamnesis secara singkat berupa EMPEL, di mana A itu merupakan alergi, baik itu alergi obat ataupun alergi makanan. Kemudian, kita tanyakan juga mengenai komplikasi untuk mengetahui, untuk mencegah adanya risiko komplikasi saat operasi. Kemudian M itu mewakili medikasi, apakah pasien sedang menggunakan obat-obatan saat ini, di mana ini berkaitan dengan interaksi obat yang diminum pasien dengan obat-obatan anestesi, di mana beberapa jenis obat itu dapat mengganggu atau mempengaruhi kerja obat anestesi. Contohnya adalah TCA atau tricyclic antidepresan, yang mana apabila digabungkan dengan meperidin itu dapat meningkatkan adanya depresi nafas dan analgesia yang meningkat. Kemudian P itu mewakili daripada past illness, apakah sebelumnya memiliki riwayat penyakit sistemik seperti diabetes, hipertensi, jantung, keganasan, atau autoimun. Kemudian L mewakili last meal atau waktu terakhir pasien makan atau minum untuk mengetahui apakah pasien sudah cukup waktu puasa atau tidak untuk dilakukan operasi. Kemudian E itu mewakili environment, di mana seperti apakah pasien itu merokok, kemudian apabila merokok, tanyakan sejak kapan, kemudian satu hari itu berapa bungkus, dan kapan terakhir merokok. Oleh karena ini sangat berkaitan dengan keadaan hipersekresi produksi sputum daripada pasien, sehingga akan mempengaruhi atau mempersulit pada saat ekstubasi saat operasi. Kemudian alkohol, di mana dikatakan bahwa alkohol ini mempengaruhi induksi itu sendiri, oleh karena pada orang yang sering minum alkohol itu cenderung membutuhkan obat anestetik yang cenderung lebih banyak, dan seringkali pada saat membangunkan pasien, itu pasien lebih lama bangun, oleh karena pada pasien alkoholik terjadi penurunan fungsi hepar, ataupun pada pasien yang menyalahgunakan obat, itu dapat terjadi withdrawal syndrome yang dapat terjadi pada saat operasi. Berikut saya lampirkan salah satu video anamnesis preoperatif. So at the moment now I'm going to do a preoperative checklist, which is going to be a little bit of questions, and sometimes they are going to be uncomfortable for you, but just think that I'm going to do all this in order to have a good outcome in your surgery. Okay? Let me check your arm aid, please. Can I have your full name, please? Tom Williams. Your date of birth? Still the 1st of the 1st, 1990, like it was the last time you asked. Yeah, I know. It's a little bit boring when someone asks you every 5 minutes your date of birth, but it is very important for us to always verify that we are doing the procedures with the right patient. It's something that we have to do, and I know it annoys everyone, but it's for your own good.
Di mana pada video ini, anamnesis yang pertama dilakukan itu adalah bertanya mengenai identitas pasien, baik pada pasien langsung atau secara heteroanamnesis kepada keluarga pasien. Tanyakan nama pasien, kemudian dapat juga untuk meyakinkan kembali dapat ditanyakan tanggal lahir. Kemudian setelah kita melakukan anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan fisik ini yang dapat kita lakukan adalah melakukan pengecekan tanda vital pasien yang terdiri atas kesadaran. Bisa kita cek kesadaran pasien itu menggunakan GCS pasien itu berapa, kemudian tekanan darah, nadi, laju nafas, berapa laju nafasnya, kemudian polanya bagaimana, jenis pernafasan nafasnya bagaimana, kemudian suhu pasien, dan juga skala daripada nyeri pasien. Kemudian dapat kita lakukan juga pemeriksaan fisik umum seperti tinggi badan, berat badan, dan juga pada bayi itu dapat dilakukan faktoral, di mana yang terdiri atas kita cek apakah pasien ada mengalami kelainan pada vertebra, kemudian apakah ada pasien mengalami anomali rektal atau atresia ani, kemudian apakah pasien ada mengalami kelainan kardiak, kemudian adakah pasien itu mengalami tracheoesophageal fistula, kelainan renal, dan juga kelainan limb, seperti pada kaki dan juga tangannya. Dan kita juga dapat mereview adakah kelainan pada sistem-sistem organ yang disingkat sebagai B6, yakni brain atau sistem saraf pusat, kemudian berat, yakni respirasi, blood, itu kardiovaskular, bowel, itu abdomen, bladder, urologi, body, dan juga skin, yakni muskuloskeletal. Selain daripada pemeriksaan fisik tadi, terdapat juga pemeriksaan khusus sebelum melakukan operasi, yakni pemeriksaan airway atau jalan nafas, di mana di sini menggunakan kriteria Lemon yang terdiri dari dari L, yakni look externally atau kita melakukan inspeksi dari luar, apakah pasien ada mengalami trauma wajah, adakah kumis atau jenggot yang dapat menghalangi jalan nafas pasien, dan kita lihat bagaimana daripada kontur lidahnya. Kemudian E itu mewakili evaluasi aturan 332, di mana yang pertama itulah kita minta pasien untuk membuka mulut, kemudian kita cek jarak antar insisor, di mana umumnya adalah 3 jari. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana jalan nafas pasien dan melihat gambaran dari glotis. Kemudian 3 yang kedua, yakni tujuannya adalah untuk mengukur jarak hyoid dengan dagu yang panjang umumnya adalah 3 jari. Dan yang terakhir adalah jarak tiroid dengan mental, ini untuk mengetahui jarak dari laring terhadap daripada dasar lidah. Jika posisi laring cukup tinggi, maka diprediksi itu akan cukup sulit untuk melakukan intubasi. Kemudian M itu adalah Malampati score, di mana pada Malampati score ini caranya adalah dengan meminta pasien untuk membuka mulut selebar mungkin, tapi tidak sampai mengeluarkan suara. Kemudian kita memposisikan mata pemeriksa dan juga pasien itu sejajar, dan kita mengamati rongga mulut daripada pasien. Di mana kita membagi Malampati score ini menjadi 4 kelas, di mana kelas pertama itulah gambaran mulut pasien yang terbuka, karena kita dapat melihat palatum mole, kemudian uvula, dan juga kita dapat melihat daripada tonsil. Kelas 2, kita bisa melihat palatum mole dan uvula, sedangkan tonsil itu tidak terlihat. Kemudian yang ketiga, kita hanya bisa melihat daripada palatum mole dan sedikit gambaran daripada uvula. Sedangkan kelas yang keempat, yang paling buruk, itu adalah kita tidak dapat melihat daripada struktur lain seperti uvula, tonsil, dan juga palatum mole, di mana yang kita bisa lihat itu hanyalah kontur lidah yang besar. Kemudian lemon yang O itu mewakili obstruction, di mana kita cek apakah pasien ada tanda-tanda kemungkinan obstruksi jalan nafas seperti epiglotitis, abses peritonsil, dan juga trauma. Kemudian yang terakhir itu adalah N, itu mewakili neck mobility atau gerakan leher, di mana kita minta pasien untuk melakukan fleksi, ekstensi, dan juga defleksi daripada leher untuk memastikan apakah pasien ada gangguan dalam melakukan gerakan tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan penunjang yang disesuaikan dengan kondisi daripada pasien itu sendiri. Yang pertama itu adalah darah lengkap, di mana darah lengkap ini merupakan pemeriksaan wajib bagi semua pasien yang akan menjalani pembedahan. Yang kedua itu adalah fungsi ginjal seperti BUN atau ESC, di mana dapat dilakukan pada pasien yang mengalami hipertensi kronis, diabetes, dan juga gangguan ginjal. Kemudian dapat kita lakukan faal hemostasis, yakni dengan memeriksakan INR, APTT, dan juga PTT, di mana dapat dilakukan pada pasien yang mengalami perdarahan, gangguan koagulasi, gangguan hepar, dan juga terapi antikoagulan. Kemudian fungsi hepar dapat kita cek SGOT, SGPT, dan juga albumin, untuk pada pasien yang mengalami gangguan hepar, gangguan nutrisi, dan juga alkoholik.
kita juga dapat melakukan pemeriksaan gula darah, khususnya itu pada pasien diabetes mellitus. Kemudian dapat juga kita lakukan pemeriksaan elektrolit darah pada pasien hipertensi kronis, gangguan ginjal, dan juga diabetes mellitus. Kemudian dapat kita juga lakukan fototoraks pada pasien yang mengalami gangguan jantung, gangguan paru, kanker, usia lebih dari 60 tahun, dan juga riwayat demam atau batuk. Nah, pada kondisi kita saat ini, yakni pandemi COVID-19, maka pada pasien COVID khususnya, itu ciri khasnya adalah adanya gambaran pneumonia. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan pemeriksaan EKG pada pasien dengan gangguan jantung, hipertensi, dan juga usia lebih dari 40 tahun. Setelah kita mendapatkan hasil dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang, tahapan preoperatif selanjutnya dan yang paling penting itu adalah asesmen risiko, di mana asesmen risiko yang kita gunakan yakni berdasarkan American Society of Anesthesiologists yang terbagi secara umum menjadi 6, yakni yang pertama, ASA kelas 1, yakni pasien yang akan menjalani operasi itu adalah sehat dan juga normal dengan mortalitas perioperatif yang rendah yakni 0,1%. Kemudian, ASA kelas 2, yakni pasien yang akan menjalani operasi itu memiliki penyakit sistemik ringan dan juga sedang, seperti pasien diabetes terkontrol atau asma terkontrol, di mana mortalitas perioperatifnya itu masih rendah, yakni 0,12%. ASA 3, yakni pasien dengan latar belakang penyakit sistemik sedang berat yang dapat menyebabkan keterbatasan fungsional. Contohnya pada pasien infak miokard, gagal jantung kongestif, dan juga PPOK, di mana mortalitas perioperatifnya adalah 1,8%. Kemudian ASA 4, yakni pasien dengan penyakit sistemik parah yang dapat menyebabkan ancaman kehidupan dan lumpuh fungsional. Misalnya pada pasien PPOK tidak terkontrol dan juga UAP, di mana mortalitas perioperatifnya itu cukup tinggi apabila dibandingkan dengan ASA 3, yakni adalah 7,8%. Kemudian ASA 5 itulah pasien yang hampir mati, di mana tidak bertahan dalam 24 jam dengan atau tanpa operasi, misalnya pada pasien yang sakit parah atau paliatif, di mana mortalitas perioperatifnya yakni adalah 9,4%. Dan yang keenam itu adalah pasien mati batang otak atau donor organ, di mana yang terakhir itu adalah E, di mana E itu merupakan prosedur emergency, di mana apabila misalnya pasien itu merupakan orang yang sehat normal dan juga dilakukan prosedur operasi emergency, maka status asesmen risikonya itu adalah ASA 1E. Baik, ini merupakan contoh checklist pengkajian praanestesi milik RSUP Sanglah, di mana dibuatkan dalam bentuk checklist dan berisi komponen-komponen yang terdiri atas riwayat penyakit sekarang, seperti keluhan utama, kemudian komponen-komponen lain daripada fundamental for Secret 7, kemudian pemeriksaan fisik, penilaian nyeri, kondisi psikologis, riwayat sosial, pemeriksaan penunjang, dan sebagainya, yang nantinya kita sampai pada asesmen risiko. Ini merupakan komponen preoperatif yang paling penting. Demikian juga dengan komponen plan of care yang terdiri atas hasil dari anamnesis itu sendiri, kemudian ditambah dengan hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang, di mana didapatkan yakni kira-kira masalah apa saja sih yang sekiranya mungkin yang akan didapati pada saat prosedur operasi nanti, kemudian rencana intervensi apa yang akan kita berikan. Misalnya seperti, akankah kita akan mengadakan koreksi, baik itu sebelum pembedahan atau pada saat prosedur operasi berlangsung, atau kita juga dapat mewaspadai adanya kondisi-kondisi tersebut pada saat operasi. Sehingga kita memiliki target, sekiranya dari masalah itu tadi, hasil dari intervensi yang kita harapkan itu apa, dan instruksi selanjutnya itu apa. Nah, instruksi di sini itu dapat berupa misalnya ampera ICU setelah melakukan prosedur pembedahan dan post-op, atau perlu diwaspadainya beberapa kondisi sehingga memerlukan pemeriksaan penunjang kembali setelah dilakukan prosedur operasi. Setelah kita lakukan prosedur informed consent, setelah itu kita lakukan prosedur informed consent kepada pasien atau keluarga atau wali pasien, di mana setelah kita mendapati hasil dari pengkajian praanestesi, kemudian kita simpulkan, kemudian kita menjelaskan kembali mengenai apa saja masalah yang kita dapatkan, kemudian nantinya tindakan apa yang dilakukan, teknik anestesi apa yang dipilihkan, kemudian deskripsi daripada prosedur anestesi, dan lain-lain sampai pasien dan keluarga pasien itu mengerti, kemudian memberikan persetujuan mengenai prosedur yang akan kita lakukan nantinya.
Baik, selanjutnya sampailah kita ke akhir daripada tahapan preoperatif, yakni persiapan daripada pasien. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum pasien itu menuju ruang operasi? Di antaranya itu adalah yang pertama, kita persiapkan daripada psikis pasien dengan cara kita menenangkan pasien. Karena kita mengetahui bahwa pada beberapa pasien itu operasi bisa saja menjadi salah satu pengalaman traumatis dan pasien bisa saja tidak siap. Oleh karenanya, kita dapat menenangkan pasien dan kita dapat menjelaskan kembali mengenai rencana anestesi dan operasi yang akan kita lakukan. Dan kita bisa membuat pasien itu tenang, rileks, dan siap untuk melakukan operasi. Nah, pada tahap ini, kita juga dapat memberikan obat-obatan pramedikasi seperti sedasi apabila diperlukan. Kemudian, kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita tanya lagi, apakah pasien itu sebelumnya itu sudah stop rokok, kemudian apakah sudah stop alkohol, kemudian apabila kemudian ada aksesoris yang masih dipakai, misalnya cincin atau kalung itu dapat dilepas, kemudian mencukur jenggot atau kumis, dan yang paling penting itu adalah puasa, di mana makan minum terakhir pada orang dewasa itu adalah minimal 8 jam. Sedangkan untuk minum air mineral, oleh karena air mineral itu merupakan nanopartikel, maka bisa puasa minimum dalam kurun waktu 2 jam. Kemudian, yang ketiga itulah surat izin operasi, dan yang keempat adalah persiapan khusus, misalnya koreksi kelainan sistemik seperti transfusi bila diperlukan, berikan infus, dan juga pemasangan NGT. Kemudian, sebelum melakukan induksi anestesi, itu dapat juga diberikan obat-obatan pramedikasi yang tujuan utamanya itulah untuk memberikan kondisi pasien yang ideal dalam menjalankan pembedahan. Ideal di sini maksudnya adalah pasien merasa tenang, nyaman, sehingga nantinya diharapkan pada intra dan juga pasca operasi, kondisinya pun akan menjadi optimal. Pemberian obat di periode preoperatif ini sebelum induksi dapat diberikan dengan periode obat intravena itu dapat dimasukkan dalam 1-5 menit sebelum induksi, kemudian 30-60 menit pada obat intramuskular, dan 60-90 menit pada obat per oral. Kemudian ada beberapa obat juga yang dapat diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Seperti misalnya kita ingin mengurangi kecemasan daripada pasien, kita dapat memberikan obat-obatan sedatif, misalnya kita pilihkan daripada golongan benzodiazepin. Kemudian apabila kita ingin membuat pasien nyaman dengan mengurangi rasa nyeri daripada pasien, kita dapat memberikan analgetik. Itu dapat dari golongan opioid seperti petidin, morfin, fentanyl, maupun juga analgetik yang non-opioid. Kemudian, untuk mengurangi sekresi daripada saluran nafas, kita juga dapat memberikan golongan antikolinergik seperti sulfasatropin. Kemudian, untuk mengurangi kejadian pasca mual muntah pasca operasi, dapat diberikan juga antiemetik seperti ondansetron, dan dapat juga diberikan profilaksis aspirasi seperti ranitidin yang merupakan golongan antagonis reseptor H2 atau histamin. Kemudian, persiapan pasien di ruang operasi diantaranya harus ada meja operasi, mesin anestesia, dan yang paling penting itu adalah statics. Kemudian, obat anestesi dan resusitasi, alat monitoring tanda vital, kartu catatan medik anestesi, dan juga blanket warmer atau infus warmer. Ini merupakan video daripada pasien sebelum menuju ke ruang operasi. And check your details again. Dated today by the patient and by the surgeon. So, sir, when was the last time you had food and drink? The assistant will help you to lie on your back on the theatre bed and will attach some monitors to measure your heart rate, blood pressure, and oxygen levels in your blood. A small drip will be placed at the back of your hand, through which the general anaesthetic drugs are given. This allows the drugs to flow directly into your bloodstream. Just before the anaesthetist starts to give you the anaesthetic drugs, you will be given an oxygen to breathe in a mask as you drift off to sleep. Those nice thoughts in your head, you'll just be floating up. We'll do our best to help fix your eye. We'll see you in about an hour's time. When you have gone to sleep, the anaesthetist will pass a breathing tube into your throat. This tube is connected to a special anaesthetic machine to make sure you continue to breathe easily while anaesthetised. Once you're anaesthetised, you will be moved into the operating theatre on your bed for your operation to start. While you're asleep, you may be given fluids and other drugs, such as painkillers, anti-sickness medicines or antibiotics,
through the drip in your hand. This is so that you wake up feeling as comfortable as possible. The anaesthetist will stay with you throughout your operation to monitor you all the time to make sure you remain asleep. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan intraoperatif, di mana sebelum membahas mengenai intraoperatif, saya akan memberikan gambaran sekilas mengenai pilihan jenis anestesi yang diberikan kepada pasien. Jenis atau pilihan anestesi secara umum ada 3, yakni general anestesi atau anestesi umum atau GA, regional anestesi atau RA, dan juga lokal anestesi, di mana ketiganya memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Pilihan jenis anestesi ini dibuatkan berdasarkan yang pertama, itu adalah usia daripada pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian hasil daripada asesmen risiko ASA, jenis operasi yang akan dilakukan, kemudian keterampilan operasi atau pelaksanaan anestesi, dan juga fasilitas yang tersedia di rumah sakit, serta permintaan pasien. Adapun pada intraoperatif ini, hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan itu adalah statics. Kemudian, kita akan melakukan memposisikan pasien dan juga monitoring daripada pasien serta terapi cairan. Kemudian kita akan melakukan induksi, maintenance, dan juga membangunkan pasien. Statics, di mana statics itu sendiri terdiri atas S, yakni stetoskop. Kemudian laryngoskop, di mana laryngoskop ini ada yang bentuknya Miller dan juga bentuknya Mac, di mana Miller ini itu dia diperuntukkan atau dianjurkan untuk bayi, sedangkan Mac ini itu pada orang yang lebih besar dan juga dewasa. Kemudian selanjutnya itu adalah S itu bisa mewakili laryngoskop. Kemudian tube itu adalah ETT atau endotracheal tube seperti ini, dan juga LMA atau seperti ini. Kemudian airway device, yakni oropharyngeal airway, seperti ini, dan juga sungkup. Selanjutnya itu adalah tape, ini adalah introducer atau stilet, kemudian C-nya itulah connector, dan S-nya itulah suction. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai posisi pasien itu sendiri. Biasanya atau umumnya, induksi anestesi itu dilakukan dalam posisi supine, di mana Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan intraoperatif, di mana sebelum membahas mengenai intraoperatif, saya akan memberikan gambaran sekilas mengenai pilihan jenis anestesi yang diberikan kepada pasien. Jenis atau pilihan anestesi secara umum ada 3, yakni general anestesi atau anestesi umum atau GA, regional anestesi atau RA, dan juga lokal anestesi, di mana ketiganya memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Pilihan jenis anestesi ini dibuatkan berdasarkan yang pertama, itu adalah usia daripada pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian hasil daripada asesmen risiko ASA, jenis operasi yang akan dilakukan, kemudian keterampilan operasi atau pelaksanaan anestesi, dan juga fasilitas yang tersedia di rumah sakit, serta permintaan pasien. Adapun pada intraoperatif ini, hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan itu adalah statics. Kemudian, kita akan melakukan memposisikan pasien dan juga monitoring daripada pasien serta terapi cairan. Kemudian kita akan melakukan induksi, maintenance, dan juga membangunkan pasien. Statics, di mana statics itu sendiri terdiri atas S, yakni stetoskop. Kemudian laryngoskop, di mana laryngoskop ini ada yang bentuknya Miller dan juga bentuknya Mac, di mana Miller ini itu dia diperuntukkan atau dianjurkan untuk bayi, sedangkan Mac ini itu pada orang yang lebih besar dan juga dewasa. Kemudian selanjutnya itu adalah S itu bisa mewakili laryngoskop. Kemudian tube itu adalah ETT atau endotracheal tube seperti ini, dan juga LMA atau seperti ini. Kemudian airway device, yakni oropharyngeal airway, seperti ini, dan juga sungkup. Selanjutnya itu adalah tape, ini adalah introducer atau stilet, kemudian C-nya itulah connector, dan S-nya itulah suction.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai posisi pasien itu sendiri. Biasanya atau umumnya, induksi anestesi itu dilakukan dalam posisi supine, di mana selanjutnya kita dapat memposisikan pasien itu sesuai dengan prosedur operasi yang dilakukan, seperti misalnya reverse Trendelenburg position, yakni head down 45 derajat yang dapat dilakukan pada penanganan shock, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan venous return dan memperbaiki aliran darah cerebral. Yang artinya, posisi-posisi ini yang beraneka ragam ini itu dia memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, kita dapat melakukan monitoring pasien di ruang operasi seperti melakukan pengecekan tekanan darah, kemudian irama jantung, saturasi oksigen, ventilasi, suhu tubuh, dan juga jalan nafas. Selanjutnya, kita dapat melakukan terapi cairan, di mana kita dapat menghitung kebutuhan cairan basal dengan menggunakan formula Holiday-Segar, di mana itu 10 kg pertama itu kali 100 cc per 24 jam, kemudian 10 kg kedua itu dapat kita kali dengan 50 cc per 24 jam, dan sisanya itu bisa dikali 20 cc per 24 jam. Kemudian kita dapat melakukan koreksi kekurangan cairan, koreksi cairan yang hilang selama operasi, dan juga transfusi apabila diperlukan. Selanjutnya adalah induksi anestesi, di mana sebelum melakukan induksi anestesi, kita berikan dulu preoksigenasi dengan oksigen 100% selama 3-4 menit. Kemudian, adapun pilihan jenis anestesi ini ada 3, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana yang pertama itu jenis general anestesi atau anestesi umum, itu rute pemberiannya itu ada 3, yakni intravena, inhalasi, dan juga intramuskular, di mana secara garis besar, pemberian anestesi secara intravena itu onsetnya cepat, contohnya itu adalah propofol. Kemudian inhalasi, di mana inhalasi ini dilakukan apabila akses intravena sulit, namun tidak menutup kemungkinan juga ini merupakan obat induksi dan juga obat maintenance. Dapat juga pada pasien yang tidak kooperatif. Contohnya itulah gas volatil. Kemudian rute pemberian selanjutnya adalah intramuskular, yakni pada pasien anak yang tidak kooperatif. Contohnya adalah thiopental atau methotrexate. Selain itu, ada regional anestesi, di mana ini merupakan teknik anestesi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal pada serat saraf yang menginnervasi regio tertentu, yang menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang bersifat sementara. Jenisnya antara lain ada epidural, subarachnoid, dan block plexus. Kemudian, anestesi lokal itu adalah teknik anestesi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal pada daerah atau di sekitar pembedahan yang menyebabkan hambatan kondisi impuls saraf yang sifatnya sementara. Contohnya yang short acting itu adalah lignocaine, kemudian yang long acting itu bupivacaine, yang topikal itu adalah ametocaine. Kemudian untuk membangunkan pasien, pastinya kita akan menghentikan pemberian daripada obat anestesi. Kemudian, kita dapat memberikan agen reverse seperti neostigmin dan juga sulfas atropin. Kemudian kita lakukan eksubasi, kita berikan oksigen 100%, dan juga kita memposisikan pasien recovery position. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur post-operatif, di mana post-operatif ini itu adalah dari intraoperatif, dari kamar operasi, selanjutnya kita bawa ke ruang pemulihan atau recovery room, atau kita sebut dengan post-anesthesia care unit. Adapun tujuan daripada post-operatif ini adalah yang pertama, mencegah, mengidentifikasi, dan melakukan manajemen terhadap komplikasi. Kemudian yang kedua, mengusahakan percepatan daripada penyembuhan pasca operasi. Yang ketiga, mengembalikan kondisi pasien ke dalam kondisi yang stabil. Dan yang keempat, itulah mendukung pasien selama pemulihan fungsi fisiologis. Adapun apa saja yang kita observasi di PACU, yang pertama itu adalah kesadaran. Di mana kesadaran, beberapa masalah yang dihadapi pada kesadaran ini adalah adanya pemanjangan waktu pemulihan kesadaran ataupun adanya gaduh gelisah pasca bedah. Nah, penyebab gaduh gelisah pasca bedah ini diantaranya adalah penggunaan ketamin, misalnya sebagai obat anestesi, kemudian nyeri hebat, kemudian buli-buli yang penuh, dan juga stres mungkin berlebihan pasca bedah. Kemudian observasi respirasi, di mana parameter respirasi yang dinilai itu adalah yang pertama, suara nafas paru, kemudian frekuensi nafas, irama nafas, volume tidal, kapasitas vital, inspirasi paksa, dan juga tekanan oksigen dan juga tekanan daripada CO2. Kemudian observasi selanjutnya yang kita
Observasi adalah daripada sirkulasi, yakni parameter hemodinamik, diantaranya adalah tekanan darah, kemudian denyut jantung, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan sirkulasi, seperti misalnya perdarahan dari luka operasi. Kemudian adalah fungsi ginjal dan juga saluran kemih, kemudian suhu, nyeri, dan juga scoring. Adapun scoring, beberapa scoring yang dipergunakan itu ada Aldred, Stewart, Bromwich, dan juga PA-DSS. After your surgery, you will be taken to the recovery room where you'll have your heart rate, blood pressure, and oxygen levels measured by a nurse. You may be wearing an oxygen mask if you've had your general anaesthetic. The recovery nurse will check that you are comfortable, not feeling too sick or drowsy before you go back to the ward. You're ready to go back, okay? Are you comfortable? No pain? Okay, I'm just going to give a hand over. On the ward, you will have your eye checked and your final set of heart rate, blood pressure, and Baik, ini merupakan skor yang kita sering gunakan di PACU. Di antaranya yang pertama itulah Aldred score, di mana Aldred score ini adalah skor untuk menentukan pasien boleh dipindahkan dari PACU ke ruang perawatan. Di mana untuk orang dewasa itu menggunakan Aldred, di mana Aldred lebih dari 8 itu sudah pasien itu sudah dapat dipindahkan dari ruang PACU ke ruang perawatan. Kemudian skor selanjutnya itulah Bromwich score, di mana pada Bromwich score ini adalah skor untuk menentukan pasien boleh dipindahkan dari PACU ke ruang perawatan pada pasien spinal anestesi. Kemudian Stewart score ini merupakan skor untuk menentukan pasien boleh dipindahkan dari PACU ke ruang perawatan pada pasien anak-anak, di mana skor lebih dari 5 itu dapat dibawa ke ruang perawatan. Dan yang terakhir itulah PA-DSS score, di mana PA-DSS score ini merupakan skor untuk menentukan pasien ini boleh dipindahkan dari PACU untuk pasien one day care, di mana PA-DSS lebih dari 9 itu sudah dapat dipindahkan dari PACU. Baik, inilah daftar pusaka yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Baik, sekian presentasi dan pemaparan saya mengenai perioperative medicine. Kemudian semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.